Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardia Garini Astuti Jurianto dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2300001058. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan karir. Di sini sudah ada yang tahu tentang layanan bimbingan karir belum? Kalau belum tahu, simak video ini ya. Jadi, layanan bimbingan karir adalah suatu bentuk bantuan profesional yang dirancang untuk membantu individu dalam merencanakan, mengembangkan, dan mencapaikan tujuan karir mereka. Layanan ini diberikan oleh konselor karir, guru bimbingan dan konseling, atau profesional lain yang memiliki keahlian dalam bidang pengembangan karir. Lalu berikutnya ada tujuan layanan bimbingan karir. Yang pertama itu membantu pemahaman diri, mengenali minat, bakat, nilai, dan kepribadian, mengidentifikasi potensi keterbatasan diri. Dan yang kedua ada memberikan informasi karir, yaitu menyediakan informasi tentang dunia kerja, jenis pekerjaan, peluang karir, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, yaitu membantu individu membuat keputusan karir berdasarkan informasi yang valid dan analisis diri. Dan yang keempat ada menyusun rencana karir, yaitu membantu dalam merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kelima ada meningkatkan kesiapan kerja, yaitu melatih keterampilan seperti membuat CV, menghadapi wawancara kerja, dan beradaptasi di lingkungan kerja. Lalu yang selanjutnya ada fungsi layanan bimbingan karir. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu membantu individu memahami minat, kemampuan, dan kepribadian yang relevan untuk karir. Dan yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu menghindarkan individu dan kesalahan dalam memilih karir atau jalur pendidikan. Dan yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi untuk mendukung karir. Dan yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu membantu individu mengatasi masalah karir seperti kebingungan, kegagalan, atau konflik pekerjaan. Lalu yang selanjutnya ada manfaat layanan bimbingan karir. Manfaatnya apa aja sih? Jadi yang pertama manfaatnya itu ada membantu individu memahami dirinya secara lebih baik. Dan yang kedua ada memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam karir. Dan yang ketiga ada mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam memilih karir. Dan yang keempat ada meningkatkan kesiapan individu untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Dan yang kelima ada membantu individu beradaptasi dengan perubahan dalam pasar kerja. Lalu peran konselor apa aja sih? Jadi peran konselor dalam bimbingan karir yaitu sebagai fasilitator, yaitu membantu klien memahami diri dan pilihannya. Dan yang kedua ada pemberi informasi, yaitu memberikan data tentang dunia kerja dan jalur pendidikan. Dan yang ketiga ada motivator, yaitu mendorong klien untuk mengembangkan potensi. Dan yang terakhir ada mediator, yaitu menjembatani kebutuhan klien dengan peluang yang ada. Lalu bagaimana proses layanan bimbingan karir? Jadi proses layanan bimbingan karir yang pertama ada pengkajian awal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan minat dan masalah karir individu. Dan yang kedua ada pengumpulan informasi, yaitu memberikan data tentang dunia kerja dan jalur pendidikan. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu membantu individu memilih jalur karir berdasarkan analisis diri dan informasi yang tersedia. Dan yang keempat ada perencanaan karir, yaitu menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu mengevaluasi kemajuan individu dalam mencapai tujuan karir. Lalu selanjutnya ada jenis layanan bimbingan karir. Yang pertama ada individu, sesi konseling pribadi untuk mendiskusikan masalah atau rencana karir. Dan ada pendampingan khusus dalam membuat keputusan karir. Yang kedua ada kelompok. Kelompok itu seperti workshop atau seminar tentang pengembangan karir dan diskusi kelompok tentang pengalaman karir. Dan selanjutnya yang ketiga ada layanan informasi. Jadi menyediakan data tentang pekerjaan, peluang kerja, dan jalur pendidikan. Dan memanfaatkan media digital seperti situs web atau aplikasi karir. Dan yang keempat ada layanan penempatan, yaitu membantu individu mendapatkan pekerjaan melalui job fair, program magang, atau kerjasama dengan perusahaan. Dan yang kelima ada layanan evaluasi, yaitu menggunakan tes psikologi seperti tes minat atau tes kepribadian untuk memahami preferensi karir individu.
Jadi, sekian penjelasan layanan tentang bimbingan karir. Saya Ardia Garini, pamit undur diri. See you next time, guys.